Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku, gimana kabarnya? Baik, sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah siap belajar? Siap belajar. Sebelumnya silakan ditata dulu tempat duduknya dan bukunya dikeluarkan. Saya absen satu persatu. Agan Wijanarko, Ahmad Abdullah, Arba'i, Ahlam, Aki, Amelia, Fitri Fatma, Hilma Rosada, Revalina, Sanjiawiti, Widya Elsa. Wah, bagus, satu orang sakit ya. Semoga lekas sembuh. Oh, ada nih. Raksan Akbar? Ya, berarti satu orang yang sakit. Dua orang. Semoga lekas sembuh ya. Dikeluarkan bukunya dulu. Setelah datang, kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan dan kelancaran bagi keluarga kita bersama. Ala hadinya salahah al-fatihah. Baik, untuk menguatkan semangat kita pada pagi ini, kita akan mengulang-ulang ya kita yang sudah luar biasa. Kita menguatkan semangat ya, supaya pagi ini terasa cerah sekali. Habis sarapan, habis mandi, rapi semua. Ya kalau Pak Islam mengatakan madrasah yang memadai berjalan, jamnya apa? Mantap, mantap, jaya, gitu ya. Sama beri tangannya ya, coba ya. Siap. Madrasah yang Muhammadiyah Temburjo. Mantap, mantap. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita sendiri. Apakah masih ingat pelajaran yang Pak Sam sampaikan sebelumnya, yaitu tentang pentingnya belajar Al-Quran? Jadi untuk mengingat kembali bahwa mempelajari Al-Quran itu penting sekali. Kenapa? Karena itu adalah kitab umat Islam. Jadi untuk mempelajari Al-Quran itu berbanyak faktor. Di antaranya kita bisa meningkatkan keimanan dan sebagainya. Lalu kita mampu memperdalam ilmu agama. Lalu kita mempunyai beberapa hal terkait dengan Al-Quran, yaitu bagaimana menjalankan hidup dengan lebih baik. Ya. Baik, pada pelajaran kali ini Pak Islam akan menyampaikan mata pelajaran, yaitu pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi ada hubungan antara pelajaran sebelumnya dengan pelajarannya adalah kalian memperdalam arti Al-Quran. Kenapa sih harus mengetahui arti Al-Quran itu? Ada yang tahu mungkin? Buat apa kita mempelajari arti Al-Quran? Gimana? Gunanya, ya, manfaatnya. Para sahabat kalian dengan mempelajari arti Al-Quran lebih meyakini Al-Quran, ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu kitab umat Islam yang banyak sekali mendapatkan seperti tidak dipercaya oleh umat lain. Banyak sekali kitab-kitab agama di dunia ini, ada Taurat, ada Zabur, ada Sutasoma, ada Injil, ya, ada kitab-kitab suci yang lain ya, agama-agamanya yang tak jumlahnya itu ya. Tapi kita mempunyai kitab sendiri, yaitu Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran maka kita akan lebih percaya dengan Al-Quran. Seperti itu teman-teman, sudah siap belajar? Sebelum lanjutkan pelajaran, Pak Islam nanti akan menampilkan slideshow. Siswa-siswiku sudah akan melihat
melihat video yang Pak Isam share di WA? Sudah dilihat di YouTube? Sudah? Bisa memahami? Betul sekali. Maka dalam hari ini kita akan meningkatkan pemahaman kita dengan penjelasan lewat PowerPoint. Ya, setelah melihat video kemarin mungkin ada yang belum paham, kita akan melihat lagi dengan PowerPoint presentation. Ya. Coba dilihat di sini pengertian Al-Quran. Kenapa harus meyakini dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Coba yang paling belakang dibaca. Ada ya. Ada baca. Artinya ini yang depan. Dan jika kamu melakukan hal yang kamu bukan Muhammad, maka buatlah satu surat tulisan dengannya dan adalah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bagus, luar biasa ya. Jadi di sini apa hubungannya ayat ini dengan pengertian Al-Quran? Bahwa ragu terhadap Al-Quran itu pasti ada. Ya, apalagi untuk orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu ragu dengan kebenaran Al-Quran, dan ini dijawab dengan Al-Quran lewat surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin. Raibin artinya ragu. Kalau yang ragu dengan Al-Quran, silahkan mendatangkan satu surat ataupun satu ayat yang sama terhadap Al-Quran, bisa menyamai Al-Quran. Satu surat kalau tidak bisa satu ayat. Kenapa orang meragukan Al-Quran? Sebagian besar karena tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Maka dalam hal ini penting bagi kita berdasarkan ayat ini untuk memahami Al-Quran supaya tidak ragu dan lebih yakin dengan apa? Al-Quran itu sendiri. Apakah kalian sudah tahu pengertian Al-Quran? Belum kan ya? Belum ya? Pengertian Al-Quran itu luar biasa ya. Dari pengertian Al-Quran saja kita nanti bisa mengaplikasikan ataupun mengerti dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik terhadap Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu banyak sekali ya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu bacaan, ada yang mengatakan Al-Quran itu indikator, ada yang mengartikan Al-Quran itu ismul alam, ada yang mengartikan Al-Quran itu saling terhubung atau ayat-ayat yang terhubung. Nah, menurut kalian Al-Quran itu apa? Di sini ada beberapa ulama. Ulama yang pertama menurut siapa ini? Menurut siapa? Alif Yani. Ya, ini menurut ulama. Jadi Pak Rizal nggak bisa ya mengartikan Al-Quran itu sendiri, karena Pak Rizal bukan seorang ulama. Jadi yang Pak Rizal ambil ini berdasarkan ulama-ulama yang sudah terpercaya dan dipercaya oleh kaum muslimin. Ulama-ulama juga menggunakan pendapat ini, tapi tidak hanya satu. Ada 5 pendapat yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran menurut Al-Yani. Menurut Al-Yani, itu Al-Quran, artinya Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Kenapa bacaan? Karena Al-Yani mengambil dari sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Nah, kata-kata Qur'anahu di sini, Quran, betul? Quran sama dengan yang kalian sebut Quran, betul kan ya? Nah, ini yang menjadi indikator Al-Yani mengartikan Al-Quran. Dari susunan kata yang di awal sampai akhir yang termuat dalam ayat ini, itu diartikan Quran itu sesuatu yang dibaca. Sepakat ya kan? Kan baca apa enggak? Betul.
minimal kita membaca sehari 17 ayat ya. Terus ayat karena kita kan sholat 17 rakaat satu hari. Nah ya, pasti kita sering membaca itu Al-Quran itu ya. Nah ini menurut siapa tadi? Alim. Ya ini luar biasa. Selanjutnya yang kedua, yang paling banyak menurut siapa? Menurut siapa? Mbak yang paling belakang. Yang paling atas menurut Al-As. Yang paling atas Al-As'ari ya. Al-As'ari itu dari lafaz arti Al-Quran itu dari lafaz corona, bukan COVID-19 ya, bukan, tapi corona. Ada yang tahu sih corona? Corona itu betul sekali. Kita lihat video kemarin ya, Anda cerdas ya. Corona itu berarti menggabungkan. Apa yang digabungkan? Sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksudnya itu Al-Fatihah sampai anak itu saling menggabung ya. Lalu dijadikan satu dalam wujud kalamullah, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk semua umat manusia dengan perantara malaikat Jibril. Jadi sesuatu yang digabungkan. Kira-kira benar nggak Al-Quran itu digabungkan antara Anas sampai Al-Fatihah? Benar ya? Satu kesimpulan dulu ya. Satu kan ya, nggak terpisah-pisah ya. Nah, Al-Quran jilid 2, Al-Quran jilid 3 nggak ada ya. Atau Al-Quran turun sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad ada? Tidak ada. Ini menurut siapa? Al-As'ari. Selanjutnya menurut kamu yang mana depan? Al-Faroq. Itu dari kata qoro'in. Kita akan menggunakan ilmu nahwu ya. Kalian sudah belajar ilmu nahwu, dan sorof, antara mufrad dan jamak. Musana, mufrad itu berapa? Musana 2. Kalau jamak banyak ya, lebih daripada 2. Jadi qoro'in itu sama Quran. Menurut Al-Faroq itu Al-Quran itu dari kata qoro'in. Kenapa? Karena qoro itu jamak dari mufrad yaitu qori. Nah, apa arti qorina itu? Petunjuk atau kok bisa Pak? Indikator. Apa yang menghubungkan listrik? Bukan, itu komputer ya. Ini indikator. Indikator itu jadi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya menunjukkan kebenaran masing-masing. Benar nggak sih Al-Quran itu ayatnya saling membenarkan? Benar ya? Kalau si ayat la ilaha illallah ahad, maka di surat Al-Ikhlas Allahu ahad. Nggak ada ayat lain Allahu isnaini ya. 20 Selasa nggak ada ya. Semuanya satu. Jadi antara satu ayat dengan ayat lain juga saling menunjukkan kebenaran masing-masing. Kira-kira benar nggak seperti itu? Jadi ada arti Al-Faroq dari pendapat itu, dia mengatakan Al-Quran itu dari kata qoro'in, mufradnya qorina ya, jadi artinya indikator. Selanjutnya yang keempat, menurut siapa? Az-Zujat. Nah, Al-Quran menurut Az-Zujat dari kata Al-Qur'anu. Nah, baik, kita akan menggunakan pendekatan ilmu nahwu lagi ya. Wazn, kalian tahu wazn? Ini sorof, wazn. Jadi kalau kata bayang tubuh, kutuban, kitabun ya, terus maktabun, uktub latak, tuh. Kalau kata bayang tubuh maka yakmu ya, mana yakmu. Al-Qur'anu itu kalau dilihat dari wazn, ini Az-Zujat ini menggunakan pendekatan sorof ya.
ilmu perubahan kata dalam bahasa Arab dari kata asli yaitu fa'ala yaf'ulu ya. Al-Qur'an itu dari wazan fu'lanun. Fu'lanun kalau digunakan wazan fu'lanun, Quran itu artinya jamu yaitu sekumpulan ayat-ayat itu yang menjadi satu, yang berkumpul dalam sebuah tempat. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, jadi Al-Zujat ini coba kita lihat sejarahnya. Dulu kitab pertama yang turun pada Nabi Allah itu kitab apa? Adat dan Komen. Punyanya siapa? Nabi Ibrahim. Turun lagi menjadi Zabur, turun lagi menjadi Taurat, turun lagi menjadi Injil. Semuanya itu disempurnakan menjadi satu dalam apa? Al-Quran. Betul nggak? Al-Quran itu kumpulan yang menjadi satu. Benar ya? Maka ini bisa masuk akal menurut siapa nih? Al-Zujat. Jadi itu dia itu mengumpulkan kitab-kitab sebelumnya menjadi satu lalu disempurnakan. Maka dari wazan fu'lanun berarti. Selanjutnya, nah ini menurut ulama. Siapa ini ulama ini? As-Syafi'i. Ini yang digunakan untuk mazhab Syafi'i ya. Orang Asia menggunakan ini rata-rata ya. Jadi kita itu biasanya disebut dengan Syafi'iyun atau Syafi'iyah atau pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dia pendapatnya. Dia berpendapat bahwa Al-Quran itu diambil dari ism alam. Ism alam itu dia itu nama yang beda dari kitab-kitab dari nama-nama lain. Taruhlah kitabun itu dari kata-kata banyak debu. Sebelumnya Al-Quran dari kata korona ya. Ada yang dari kata ajamu. Tapi menurut Imam Syafi'i bukan. Al-Quran itu ism alam, jadi nama yang khusus untuk kitab yang turun kepada Nabi Muhammad. Contohnya Injil, Taurat itu pun juga tidak ada bentuk kata lain. Jadi nama-nama khusus untuk kitab-kitab tersebut. Jadi ism alam itu hanya khusus untuk Al-Quran, bukan diambil dari kata lain. Oke, dari sini kalian bisa memahami atau ada yang belum paham mungkin bisa tanyakan. Bisa ada? Oke, kita tengok. Orang kalau sudah memahami Al-Quran, kalau kalian memahami Al-Quran dengan baik, itu kalian satu berbudi pekerti yang dulu. Karena ayat-ayatnya menyuruh kita untuk sopan santun. Selanjutnya melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Lalu bergaul dengan baik di masyarakat, saling menolong, tidak berkata kasar, tidak mencuri, tidak membunuh dan sebagainya ya. Orang kalau mengamalkan seperti itu. Selanjutnya bisa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian juga kalau sudah Al-Quran akan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang lain. Kenapa? Karena itu hal yang jadi saya itu mendapatkan pengertian Al-Quran dari orang lain. Ketika saya mendapatkan, maka saya menjelaskan kepada kalian. Dan nanti kan bertugas menyebarkannya kepada siapa? Ibu, bapak, adik, dan sebagainya. Oke, sampai di sini sudah paham tentang materi? Sudah? Sudah paham? Sebelumnya saya tanya dulu, apa pengertian Al-Quran menurut Imam Syafi'i? Ada yang bisa menjawab? Pengertian Al-Quran menurut Imam Syafi'i? Ya, bisa? Bagus. Selanjutnya pengertian Al-Quran menurut Al-Lihyani. Ya, apa kata Al-Lihyani? Belum ada? Al-Lihyani tadi yang pertama
dari kata Quranun. Nah, yang artinya bacaan kalian dibagi ya. Ini ada berapa kita 10 orang ya. Dibagi ke dalam 9. Oh iya 9 satu ya. Dua. Nanti saya absen ya. Dibagi ke dalam 1, 2, 3 kelompok ya. 3 kelompok. Ini silakan diskusinya. Oke. Iya. Didiskusikan, oke? Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Silakan berkumpul menjadi satu. Nah, berkumpul menjadi satu. Ya, itu adalah tugas. Sebelumnya kita sepakati dulu dari tugas yang paling saya berikan. Kira-kira dari tugas itu kalian mau bisa mengerjakan berapa hari sih? 1 bulan? 2 hari, 3 hari atau 4 hari? 1 hari? Ya, kalau bisa 1 hari luar biasa ya. Kalau bisa 1 hari luar biasa. Silakan berdiskusi, lalu ditulis ya hasil diskusinya di di bawah ya, bawah itu ya. Silakan ketua kelasnya ketua kelompoknya nanti ditulis ya, di situ ada nama-namanya ya, ketua wakil. Untuk kelompok 1 nanti silakan yang maju siapa, kelompok 2 silakan yang maju siapa, kelompok 3 nggak usah maju ya. Nanti silakan aja untuk presentasi di tempat aja ya. Silakan didiskusikan, itu ada perintahnya. Mungkin bisa dipahami atau tidak, atau bisa semua soal atau cukup satu saja. Yang laki-laki mungkin mau menjelaskan menurut siapa? Asafi, Derajat, Asafi, kelompok 1 Asafi, nama kelompoknya kelompok apa? Kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 mau menjelaskan menurut siapa? Boleh ya, bebas ya. Siapa? Ada banyak tadi ya. Ada Aliani, ada Al-Hujan, ada Al-Farok. Siapa? Ari ya, silakan ditulis ya, diskusikan. Kenapa apa artinya seperti itu ya? Untuk kelompok 3 mau menurut siapa? Al-Hujan. Artinya apa sih dari Al-Quran menurut Al-Hujan? Kumpulan itu ya, yang Taurat, Injil dan sebagainya dia. Silakan. Ya, silakan bertanya. Ya. Ya nanti ada klaunya sendiri nama-nama kelompoknya ya. Masuk ini dulu, nanti Pak Islam bagi dulu ya. Makanya belum tahu nama-nama kelompoknya ya. Iya, jadi ditulis dulu. Nanti ada kelompoknya 3. Boleh ditulis di sini dulu, enggak apa-apa. Apakah sudah selesai?
presentasi ketemu. Hati-hati. Silakan Mas Arbari disampaikan pengertian Al-Quran menurut siapa, lalu apa? Dari salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti Al-Quran secara bahasa? Bisa sambil berdiri biar terdengar ya, karena kita pakai masker. Nah ini Mas Arbari, silakan Mas Arbari. Apa arti Al-Quran secara bahasa menurut Imam Syafi'i? Isim alam bukan bentuk dari kata apapun. Isim alam bentuk dari tadi menurut siapa? Imam Syafi'i. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan kelompok satu. Ya, silakan itu. Baik, nanti kita dengarkan menurut As-Syafi'i ya dari kelompok satu. Luar biasa. Selanjutnya dari kelompok dua. Silakan yang mau presentasi atas nama siapa? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti Al-Quran secara bahasa menurut Al-Asy'ari? Menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata tersebut dijadikan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Surah-surah, ayat-ayat, dan huruf-huruf di Al-Quran beriringan dan bergabung pada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Yang presentasi silakan. Ya namanya siapa Pak? Widya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menurut As-Sujud berpendapat bahwa Al-Quran adalah kata sifat dari Al-Qur'u yang artinya sewazan atau seimbang dengan kata Qur'anun yang artinya semua atau kumpulan. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah perintah dan larangan serta mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, setelah tadi presentasi, silakan tugas kelompok untuk dikumpulkan ke depan. Nanti akan saya tahu kita ya. Ini kalau dari kelompok satu, dari kelompok tiga. Wah, panjang sekali nih ya. Begitu sekali kelompok dua, luar biasa. Baik sekali. Bisa selesai, gitu kan ya? Kalau kalian enggak, jadi tugas yang selesai itu menurut kalian, termasuk soal yang dipilih itu saya berikan kepada kalian. Materinya apa saya berikan kepada kalian. Nanti kalian tinggal memilih ya. Jadi ada dan bisa. Oke, kita mulai. Kita lanjut ya. Baik, setelah pelajaran diskusi tadi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan tugasnya, diskusi, semua sudah paham. Saya ingin kesimpulan, mungkin ada siswa-siswi yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin kesimpulan? Ahmad, coba silakan disimpulkan. Kesimpulannya ada 6. Pertama, dimengerti yang luhur serta bertingkat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Kedua, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Yang ketiga, bergaul dengan baik kepada masyarakat. Ya, betul. Keempat, mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Kelima, menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, betul. Keenam, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain. Ya, itu 6 hal itu sikap dari apa? Perilaku yang menyenangkan. Dari didapatkan dari memahami Al-Quran. Al-Quran. Selanjutnya saya ingin tanya ya, apa menurut siapa yang tahu pengertian Al-Quran menurut Imam Syafi'i secara bahasa? Ya? Bahkan isim alam. Isim alam,
Pengertian Al-Quran menurut Al-Zujat apa? Seimbang, ukuran. Kumpulan. Pengertian Al-Quran menurut Al-Liyani Menghubungkan suatu dan yang lain. yang menghubungkan satu dengan yang lain. Baik, setelah ini pada kegiatan ini Pak Isam akan menyampaikan pikiran penutup, ya. Jadi kita ada beberapa tugas. Nanti bisa dikumpulkan tugas ini ya, Pak Isam berikan. Yang satu ada tugas kelompok, ya silakan untuk membuat artikel atau resum, ya. Jadi kalian mendefinisikan Al-Quran secara beda-beda. Buatlah analisis sederhana, ya, analisis sederhana tentang makna Al-Quran berdasarkan para ulama, ya. Nanti kalian membuatnya dengan video, lalu dikirimkan ke Pak Isam. Masing-masing kelompok membuat video definisi Al-Quran menurut para ulama. Dikirimkan ke Pak Isam lewat apa? Lewat Telegram, WhatsApp, email, WhatsApp. Kita sepakati WhatsApp. Ya, butuh waktu berapa hari? 5 hari? 1 minggu. Baik, itu tugas kelompok ya. Jadi masing-masing kalian mendefinisikan Al-Quran secara beda-beda. Jadi yang tugas diskusi tadi yang sudah kalian tulis, nanti kalian mempresentasikan lewat apa? Video ya, lalu dikirimkan untuk Pak Isam lewat WhatsApp. Itu tugas apa? Kelompok. Untuk tugas individu ini nanti silakan kalian kerjakan, ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Oke, saya bagikan. Ya, ini pertanyaan saya bagikan. Ya, soalnya semua sudah mendapatkan soalnya? Sudah? Nah, itu untuk tugas individu mau kalian kerjakan berapa hari? Untuk soal itu? 2 hari? 1 hari? 1 bulan? Kalau 1 bulan lah ya. Berapa hari? 5 hari. Baik, untuk tugas individu diselesaikan dalam waktu 5 hari ya. Untuk tugas kelompok diselesaikan dalam waktu 2 hari atau 1 minggu? 2 video tadi? 1 minggu. Untuk individu 5 hari ya. Jadi 5 hari ke depan kalian sudah mengumpulkan tugas itu. Kalian sudah paham tugasnya belum? Kalau tugas individu mengisi jawaban. Ya. Untuk tugas individu mengisi soal esai ya, 5 soal. Untuk tugas kelompok membuat video presentasi. Ada lagi yang belum paham tugasnya? Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 1. Ya, ini tugasnya nanti dibuat presentasi video pengajaran Al-Quran menurut ulama yang sudah kalian kerjakan. Waktunya 1 minggu bisa ya? Bisa. Terus untuk tugas individu nanti dikumpulkan soalnya berapa hari? 5 hari. Bagus. Terus untuk yang lainnya saya kira ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kita akan ditata kembali kursinya seperti semula ya. Duduk dirapikan, bukunya diukur, dimasukkan ke dalam tas lagi bukunya, kita rapikan sebelum kita akhiri. Ya, luar biasa sekali ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Orang-orang kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah serta mengais rezeki. Nala dunia solehah. Al-Fatihah.
Nun malam masrun. Tepuk tangan dulu kiranya warga. Sampai bertemu di pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.